Selanjutnya langsung saja kami serahkan kepada Pak Fatur Rahman untuk materi keempat ini. Kepada Pak Fatur Rahman, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Aldo. Saya screen dulu ya. Tes suara, gimana Mas Aldo suara? Ya, bagus Pak, terdengar dengan jelas Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini kita bertemu bersama dengan rekan-rekan kita dalam acara orientasi CPNS dari Poltek Keuangan. Selamat datang di KKP, gedungnya sekarang bagus. Terima kasih semuanya, kita mulai aja. Jadi pada kesempatan siang ini saya mencoba untuk sosialisasi jabatan fungsional analis peranata dan jadi hal yang mendasarinya adalah pada masa sekarang adalah masanya era jabatan fungsional. Peralihan pejabat struktural ke fungsional dengan tujuan untuk menerapkan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional. Beberapa waktu yang lalu seperti kita ketahui bersama bahwa pejabat struktural setingkat eselon 3 dan eselon 4 dialihkan menjadi pejabat fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat selama ini. Jadi dengan dorongan tersebut, jabatan fungsional analis peranata dan pengelolaan keuangan APBN ini dilahirkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dari Kementerian Keuangan. Jadi jabatan fungsional ini di bidang perbendaharaan ini mempunyai beberapa karakter. Yang pertama, aturan mengenai peraturan Menteri Pan-RB, yaitu tentang jabatan fungsional analis. Kemudian aturan juga mengenai diatur dalam Pan-RB yaitu mengenai jabatan fungsional peranata keuangan. Jadi di sini ada dua jenjang, yaitu jenjang keahlian dan jenjang keterampilan. Kemudian untuk petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2019 dan Nomor 19 Tahun 2019 untuk petunjuk pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN. Kemudian untuk petunjuk teknisnya diatur dengan PMK, yaitu PMK nomor 150 tahun 2019 dan 151 tahun 2019. Lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat mengenai perbedaan antara jenjang keterampilan dan jenjang keahlian. Jadi untuk peranata keuangan itu termasuk dalam jenjang keterampilan. Kemudian yang analis itu masuk dalam jenjang keahlian. Adapun rumpun jabatannya adalah sama, akuntan dan anggaran. Mengenai tingkat pendidikan ini ada perbedaan, yaitu untuk jenjang peranata keuangan minimal diploma 3, kemudian untuk analis minimal S1 ataupun D4. Kemudian dari segi jenjang itu jenjang keahlian terdiri dari ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya. Untuk jenjang keterampilan dari tingkat terampil, mahir sampai dengan penyelia. Untuk BOP itu hampir sama, yaitu 58 tahun kecuali yang untuk ahli madya. Adapun subunsurnya itu mengenai perikatan dan penyelesaian tagihan sebagai PPK, kemudian pelaksana pemerintah pembayaran sebagai PPSPM, analis laporan keuangan instansi dan penyusunan laporan keuangan. Kemudian untuk jenjangnya
Ini dimulai dari jenjang terampil pangkat 2C sampai dengan 2D, mahir 3A sampai 3B, penyelia 3C sampai 3D. Kemudian untuk jenjang keahlian, dimulai ahli pertama pangkat golongan 3A sampai 3B, ahli muda 3C sampai 3D, ahli madya 4A sampai 4C. Kemudian tugas unsur dan subunsur kegiatan itu terdiri dari dua. Yang pertama itu unsur utama. Unsur utama ini meliputi pendidikan, analisis pengelolaan keuangan APBN, dan pengembangan profesi. Selanjutnya ada beberapa unsur penunjang seperti pengajar, pelatihan pada pendidikan, kemudian fungsional teknis bidang pengelolaan, peran serta dalam seminar, dan keanggotaan dalam organisasi, kemudian keanggotaan dalam tim penilai ini bisa masuk, kemudian perolehan penghargaan ini bisa masuk, seperti kita ketahui bersama PNS yang telah melaksanakan tugas 10, 20 ataupun 30 tahun bisa memperoleh penghargaan dengan catatan tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun. Mohon izin Pak, slide-nya belum berubah Pak. Sekarang gimana? Ya, masih di slide pertama. Bentar, bentar. Sekarang gimana, Mas? Halo, Mas Aldo? Sudah Pak. Sudah ya? Ya Pak. Oke, jadi saya ulang. Jadi di sini kita bisa lihat untuk pembeda antara jenjang keahlian dan keterampilan bisa dilihat dari pertama yaitu mengenai pendidikan antara jenjang pertama dan jenjang keahlian dan keterampilan ini bisa dibedakan, yaitu untuk jenjang pranata ataupun keterampilan dimulai dari diploma 3, kemudian untuk S1 menjadi jenjang keahlian. Kemudian untuk rumpun ini sama, yaitu dari angkutan dan anggaran. Kemudian dari segi jenjang keterampilan dimulai dari 2C pangkat 2C yang menyandang jenjang terampil, kemudian apabila yang bersangkutan masuk ke jenjang mahir, maka yang bersangkutan masuk ke 3A sampai dengan 3B. Kemudian masuk ke jenjang selanjutnya yaitu penyelia, dia yang bersangkutan bisa ketika pangkatnya sudah 3C ataupun 3D. Kemudian untuk batas usia pensiun itu sama, kecuali untuk jenjang madya. Untuk jenjang madya itu bisa mencapai 60 tahun. Untuk subunsur kegiatan ataupun pelaksanaan dalam jabatan fungsional ini terdiri dari perikatan penyelesaian tagihan, kemudian pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, penyiapan analisis laporan keuangan, pengelolaan administrasi belanja pegawai. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat lebih jelas lagi mengenai kategori dan jenjang jabatan. Ketika seseorang diangkat dalam jabatan fungsional jenjang tampil, yang bersangkutan mempunyai pangkat 3C sampai 3D. Kemudian mahir bisa masuk ke 3A, 3B. Penyelia, jenjang penyelia 3C sampai 3D. Dan masuk ke jenjang keahlian, ahli pertama 3A sampai 3B. Ahli muda 3C sampai 3D. Dan ahli madya 4A sampai dengan 4C. Kita lanjut mengenai subunsur kegiatan. Tugas jabatan unsur dan subunsur kegiatan ini terdiri dari dua, yaitu utama dan penunjang. Untuk utama terdiri dari pendidikan, analisis pengelolaan keuangan APBN, pengembangan profesi. Kemudian masuk ke penunjang, yang itu berperan sebagai pengajar ataupun pelatih pada pendidikan teknis maupun profesional, peran serta dalam seminar ataupun toka karya, keanggotaan dalam profesi.
Kemudian masuk ke selanjutnya mengenai karakteristik jabatan fungsional di bidang perbendaharaan. Setiap jabatan fungsional mempunyai karakteristik tersendiri. Suaranya kok hilang ya, Mas Aldo ya? Halo, Suaranya kok hilang ya, Mas halo, Patutnya ya? kemana Pak sekarang? Benar, Pak. Halo, Ada gangguan audio apa gimana nih? jadi paket tugas ini jadi Sudah. pemaketan tugas, adanya Sudah. pemaketan butir kegiatan bagian Jabung yang melaksanakan tugas sebagai PPK, PPSPM, dan bendahara. Jadi di sini dalam satu satker minimal ada 3 pejabat fungsional yang berperan sebagai PPK, PPSPM, dan bendahara. Jadi ini semua bisa berjalan sesuai dengan pemakatan kredit, sehingga angka kredit dalam setahun ditetapkan dalam besaran tertentu sesuai dengan jenjang jabatan. Kemudian tidak lupa mengenai formasi jabatan fungsional. Jadi yang seperti dikatakan lagi, dalam satu satker itu minimal ada 3 formasi untuk meliputi sebagai PPK, PPSPM, dan bendahara. Itu minimal. Untuk selebihnya bisa diperankan sebagai LK, penyusun laporan keuangan. Ini masuk juga dalam jabatan fungsional di bidang perbendaharaan. Kemudian tugas dan tanggung jawab dari pejabat fungsional, implementasi jabatan fungsional lalu memiliki yang pertama yaitu SK dan fakta integritas dari Satker, memiliki sertifikat, kemudian tetap melaporkan pelaksanaan tugas kepada KPA. Dan selanjutnya mengenai persyaratan dalam pengangkatan jabatan fungsional. Jadi seorang pejabat fungsional itu minimal harus berstatus sebagai PNS. Jadi untuk adik-adik yang nanti setelah mendapatkan status PNS itu bisa ikut ataupun ikut uji kompetensi dalam memasuki ataupun pengangkatan dalam jabatan fungsional. Kemudian yang kedua seperti normatif, memiliki integritas, sehat jasmani dan rohani. Nah ini terjadi perbedaan. Ketika dulu pertama in passing, jabatan fungsional ini membuka peluang yang masih berpendidikan SLTA, tetapi sekarang masa in passing sudah selesai, maka untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional ini minimal berpendidikan D3. Di mana yang telah in passing waktu lalu masih diberi kesempatan selama 5 tahun apabila yang bersangkutan setelah diangkat dalam jabatan fungsional tidak. Mas Aldo, mohon maaf dong, nggak stabil nih suaranya, gimana ya? Ya, Pak, kalau di kami terdengar jelas, Pak. Apa di saya ya yang kurang bagus ya audionya ya? Gimana Pak Yudi? Nah, sekarang udah jelas lagi, tapi pas jalan agak panjang itu penjelasannya tiba-tiba redup lagi gitu. Coba lagi sekali lagi. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut kita. Jadi untuk rekan-rekan yang kemarin diangkat dalam jabatan fungsional, tetapi melalui in passing, tetapi masih berpendidikan SLTA, masih diberi kesempatan selama 5 tahun untuk peningkatan pendidikan. Dan apabila yang bersangkutan setelah diangkat dalam jabatan fungsional tersebut dan diberi waktu 5 tahun, tetapi tidak meningkatkan pendidikan, maka otomatis yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatan fungsional tersebut. Kemudian nilai kerja paling rendah baik dalam 2 tahun. Kemudian tidak sedang menjalani tugas belajar. Nah ini sebagai apa, nanti kan mungkin dari adik-adik ini ada yang berminat untuk mendapatkan tugas belajar. Tetapi ketika yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar tidak bisa diangkat dalam jabatan fungsional. Selesai tugas belajar baru bisa diusulkan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional. Kemudian tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara. Bagi ASN yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak bisa ataupun diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional. Kemudian mengikuti dan lulus uji kompetensi. Nah ini hal ini yang penting, mengikuti dan lulus, bukan hanya sekedar mengikuti tetapi tidak lulus. Jadi
untuk masuk dalam jabatan fungsional itu perlu adanya uji kompetensi yang diselenggarakan oleh instansi pembina. Kalau jabatan fungsional perbendaharaan ini yang mengajarkan uji kompetensi adalah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Kemudian berusia paling tinggi 56 tahun untuk jenjang ahli keahlian. Kemudian berusia paling tinggi 58 tahun untuk jenjang ahli media. Kemudian dokumen yang harus dilengkapi untuk masuk dalam persyaratan ini adalah yang pertama adalah dokumen penetapan kebutuhan jabatan fungsional. Jadi masing-masing KL itu menyusun untuk menetapkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan jenjang ataupun pangkat golongan yang dibutuhkan. Kemudian dokumen selanjutnya adalah salinan SK minimal kelas C untuk jenjang terampil dan salinan SK minimal 3A untuk jenjang ahli. Kemudian selanjutnya yang agak krusial ini surat pernyataan dia diangkat dalam jabatan fungsional, karena ada beberapa rekan kemarin ketika diangkat dalam jabatan fungsional tidak menyadari bahwa diangkat dalam jabatan fungsional itu mempunyai kewajiban, yaitu pengumpulan target angka kredit yang harus dicapai setiap tahun sesuai dengan jenjang, seperti jenjang ahli muda 12,5, ahli pertama 12,5, ahli muda 5, kemudian jenjang madya 37,5. Dan ada surat pernyataan lagi, yaitu telah dan masih menjalankan tugas kebendaharaan dari atasan langsungnya. Ini sangat krusial untuk data dukung dalam pengangkatan jabatan fungsional. Kemudian mengenai taman dokumen persyaratan. Jadi bagi yang ditugaskan menjadi PPK itu harus pertama memenuhi surat keputusan penetapan sebagai PPK. Nah, ini bukan sebagai pejabat fungsional ya, sebagai PPK, bahwa yang bersangkutan diperankan sebagai PPK dalam satker tersebut. Dan syarat yang lain yaitu mempunyai ataupun terus sertifikat pengadaan barang dan jasa. Syarat mutlak yang dibutuhkan bagi seorang ASN diperankan sebagai PPK. Dan bagi yang ditugaskan menjadi PPSBM, yaitu pejabat penandatangan surat keterangan bayar, ini harus mempunyai sertifikat PPSBM yang diterbitkan oleh instansi pembina. Dalam hal ini adalah Ditjen Perbendaharaan. Kemudian bagi yang ditugaskan sebagai bendahara, surat keputusan Kan ini Pak, suaranya kurang terdengar, Pak. halo, sekarang gimana? Iya, Pak. Halo, jadi untuk yang akan diangkat dalam jabatan fungsional bendahara ini harus mempunyai sertifikat dan lulus sebagai bendahara. Kemudian bagi ASN yang akan ditugaskan menjadi penyusun LK ataupun PPABP, ini harus mempunyai surat keputusan penetapan sebagai penyusun LK dari masing-masing satker. Dan selanjutnya mengenai prosedur uji kompetensi, ini sifatnya normatif, ada semua aturannya mengenai uji kompetensi dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh instansi pembina. Kemudian setelah memenuhi uji kompetensi manajerial dan Izin, Pak, suaranya hilang kembali, Pak. halo, gimana sekarang? Halo. Iya, Pak, terdengar, Pak. Oh iya. Oke, kita lanjut aja mengenai sertifikasi bendahara. Jadi bendahara ini ada aturannya, yaitu Perpres nomor 7 tahun 2016, kemudian PMK 126, PMK 128. Adapun status bendahara adalah PNS ataupun prajurit TNI anggota Polri yang akan diangkat sebagai bendahara pada saat satker pengelola APBN harus memiliki sertifikat. Jadi sebelum masuk diangkat dalam
jabatan fungsional Pranata maupun analis yang diperankan sebagai bendahara ini wajib memiliki sertifikat sebagai bendahara negara. Kemudian selanjutnya mengenai penggunaan aplikasi. Jadi dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan setelah melakukan pengelolaan secara elektronik semua. Jadi untuk uji kompetensi bagi PPKM dan PPKM bisa menggunakan aplikasi SIMAS Paten. Kemudian untuk pengelolaan jabatan fungsional menggunakan aplikasi e-Jabung. Kemudian untuk uji kompetensi menggunakan SIMAS. Mungkin itu aja pengenalan secara kulitnya dulu Mas Aldo mengenai jabatan fungsional analis dan penerapan keuangan APBN. Untuk hal-hal yang belum jelas nanti bisa kita dapatkan diskusi. Ini ada Mas Aldo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatur Rahman telah menjelaskan tentang jabatan fungsional bidang keuangan. Selanjutnya kami akan beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan dari Bapak Dr. Andes Wahyudi Iskandar. Beliau adalah analis kepegawaian muda selaku subkoordinator kepangkatan pada Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Pada kesempatan kali ini beliau akan menjelaskan tentang kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiun. Untuk itu kepada Bapak Wahyudi Iskandar, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, Pak Wahyudi sepertinya terlempar ya ini infonya. Teman-teman PKN STAN harap mengaktifkan kameranya ya selama pelaksanaan kegiatan. Ya, Pak Wahyudi. Oke, udah dengar ya. Siapa? Saya udah bisa masuk lagi. Cuma kok penjelasannya Mas Faturnya belum ada lagi ya? Ya, sudah selesai Pak Fatur. Selanjutnya adalah sesi kedua untuk pemaparan ini yang kelima, yaitu dari Pak Wahyudi sendiri. Untuk materinya adalah sosialisasi kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiun. Untuk itu kami beri waktu Pak sekitar 30 menit kepada Pak Wahyudi. Waktu dan layar kami persilahkan Pak. Pak, udah bisa dimulai belum? Silakan Pak. Oke, Mas Aldo, silakan. Terima kasih. Bahannya belum. Bisa dimulai Mas Aldo, tapi bahannya belum tampil ya? Ya, silakan Pak. Ya, apakah sudah terlihat Pak? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta adik-adik yang siang ini mungkin mulai bosan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut ke materi, mudah-mudahan ada sedikit pantun yang biar nggak bosan nih ya adik-adik ya. Pantunnya pantun Imlek nih ya. Saya mulai dari pantun. Ya. Tahun baru Imlek ada di bulan Februari. Masih dalam musim hujan. Adik-adik yang baik yang sedang ikut Zoom, jangan lupa berikan senyuman. Nah, karena dari pagi disuapin bahan-bahan terus ya, mungkin
apa namanya di siang hari ini pukul 13.30 ini cukup apa namanya membosankan, ya saya akan sekilas bisa saya jelaskan lalu bisa lompat gitu Mas Aldo ya. Oke, untuk materi kenaikan pangkat ini saya akan mulai di pertama ya, dasar hukum. Ya, kita sebagaimana tahu undang-undangnya juga, Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ya, peraturan menterinya juga. Nah, yang terkhususnya ini Mas Aldo nih, tolong di Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 12. Nah, itu ditindaklanjuti dengan keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 ya, tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 12 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 12 tahun 2002 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil ya. Jadi dulu memang namanya masih kenaikan pangkat PNS ya, bukan ASN ya. Tapi dengan undang-undang baru sekarang PNS itu kan dibagi menjadi dua ya. Jadi pegawai negeri sipil dan P3K gitu ya. Jadi ASN ini ada pegawai negeri sipil, ada P3K ASN ya. Jadi pengertian dari PNS ini sebenarnya masih nggak bisa dihilangkan oleh kita-kita nih atau kami-kami, tapi sebenarnya dari pemerintah sendiri sudah mengganti menjadi ASN. Oke, lanjut Mas Aldo. Ya. Bahan berikutnya, ya. Saya akan definisikan dulu, pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS atau ASN berdasarkan jabatannya. Ya, jadi nanti adik-adik diangkat sudah, jabatannya juga sudah diberikan ya, dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Nah, memang akhir-akhir ini gaji ini juga sedang tarik ulur ya, karena sejak beberapa tahun yang lalu pemerintah sudah akan mengeluarkan sebenarnya single salary, tapi sampai saat ini belum karena mungkin ada hubungannya dengan pandemi atau apa ya. Tapi mudah-mudahan single salary itu bisa terlaksana ya, sehingga semuanya akan menjadi jelas. Ya, bukan berarti sekarang tidak jelas ya, karena semuanya itu didasarkan oleh bukannya pangkat, tapi jabatan atau pekerjaan atau karir seseorang. Ya, kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerjanya ya. Jadi adik-adik nanti apabila kenaikan pangkat masih ada atau terbit ya, itu akan diberikan kenaikan pangkat sesuai dengan aturan, yaitu 4 tahun sekali. Nah, sejak CPNS nih adik-adik kan kemarin diangkatnya 1 Januari 2022 ya. Berarti adik-adik sudah dihitung dalam kategori 1 April nanti dimulainya kenaikan pangkat 2022 sampai 4 tahun dulu bekerja baru bisa naik pangkat, berarti 2026 ya. Itu pun juga dengan catatan apabila kenaikan pangkat masih ada, dan juga fungsional juga bisa tidak 4 tahun tapi bisa 2 tahun atau 3 tahun. Lanjut ya, berikutnya Mas Aldo, bisa nggak? Halo ya. Nah, ada kenaikan pangkat ini, ada kenaikan pangkat dibagi menjadi beberapa ya. Pertama, kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atau ASN yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. Jadi adik-adik kalau memang punya jabatan dan waktunya bisa dengan angka kredit naik pangkat, itu langsung bisa diusulkan. Ya, kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atau ASN atas prestasi kerja yang tinggi. Jadi kenaikan pangkat pilihan ini bisa untuk pejabat struktural dan pejabat fungsional. Lanjut. Ya, berikutnya Mas Aldo. Ya, kalau di sini jabatan struktural adalah suatu kedudukan menunjukkan tugas tanggung jawab sebagaimana dan hak seorang pegawai negeri dalam rangka memimpin satu organisasi negara atau organisasi pemerintahan atau kantor ya. Seperti misalkan di kita ini ada kepala biro SDM aparatur dan organisasi, itu dipimpin oleh seorang pejabat
tinggi, yaitu pejabat tinggi pratama, kepala biro. Ada juga yang namanya setingkat kepala pusat, ya itu juga sama eselon 2. Ya, dan banyak lagi kesamaannya sebenarnya, ya. Nah, jadi eselon 2 itu bisa saja sebagai kepala biro, bisa saja sebagai kepala pusat, bisa saja sebagai kepala UPT yang kelasnya juga eselon 2A. Ya, dulu seperti ada Poltek, ya. Poltek Kelautan Perikanan itu sebelumnya kan Sekolah Tinggi Perikanan, itu juga eselonnya 2A. Ya. Oke, nah jadi kalau jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai sipil atau ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian atau keterampilan. Nah, di sini tadi Pak Fatur sudah menjelaskan juga tentang tugas dan fungsi jabatan fungsional. Ya, oke lanjut. Nah, di sini ada jenjang pangkat ya. Kalau adik-adik kemarin dari PKN STAN dengan diploma 3 ya, maka adik-adik di sini akan diangkat dalam pangkat pengatur ya. Di situ ada 2C. Nah, di situ adik-adik mulai awal berkarir ya, karena di sini masih pakai jenjang pangkat, dan pangkat dimulai dari terendah yaitu atau awal 1A ya, golongan 1A disebutnya juru muda ya, sampai dengan terakhir pembina utama ya, ini menjadi golongan 4E, ruangnya 4E ya, itu sudah pejabat tinggi madya ya, jadi posisinya sudah paling tinggi dalam kelas golongan di jenjang pangkat. Oke, lanjut. Lanjutnya Mas Aldo. Nah, di sini ada beberapa sistem kenaikan pangkat ya. Ada kenaikan pangkat otomatis yang dari BKN ya. Itu sejak dulu masih ada, tapi sampai sekarang juga disebut dengan kenaikan pangkat otomatis yang hubungannya dengan kenaikan pangkat itu reguler ya, karena dia usulnya dari data SAPK di BKN, lalu dikirimkan nama-nama atau lampiran nama-namanya ke kementerian lembaga, termasuk juga KKP. Kemudian kita yang memvalidasi ya, siapa-siapa yang akan kita usulkan kembali ke BKN. Lalu keduanya kenaikan pangkat pilihan. Nah, di sini kenaikan pangkat ini contohnya seperti fungsional ya, atau bisa 2 tahun sekali nih kalau fungsional. Nah, lalu kenaikan pangkat pilihan juga bisa pejabat pratama atau madya. Nah, di samping itu ada kenaikan pangkat anumerta atau tewas. Nah, ini kita juga harus tahu juga, nggak perlu harus nunggu siapa. Kalau memang ada musibah, kita nggak tahu juga siapa, dan kebetulan mungkin PNS atau CPNS pun juga bisa mendapatkan kenaikan pangkat anumerta karena tewas. Tewas itu dikarenakan karena tugas ya. Lalu kenaikan pangkat pengabdian. Nah, di sini juga dapat nih adik-adik nanti pada saatnya mengabdi, misalkan sudah mencapai batas usia pensiun ya, dapat 58 tahun atau 60 tahun atau 65 tahun, dapat apabila belum pangkatnya 4E. Nah, lalu meninggal dunia. Nah, adik-adik kalau meninggal dunia ya, pada saat nanti sudah masa kerjanya cukup panjang, itu PNS atau ASN dapat juga kenaikan pangkat apabila setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Oke, lanjut. Nah, masanya kenaikan pangkat ini ada 1 April dan 1 Oktober. Jadi maka tadi saya bilang di awal, adik-adik akan melihat kapan waktu bisa diusulkan kenaikan pangkat, itu apabila adik-adik masuk 1 Januari, adik-adik sudah dihitung ke dalam rangkaian 1 April kenaikan pangkatnya.
Ya, apabila diangkatnya 1 Mei, maka adik-adik dihitung 1 Oktober. Maka dari itu, adik-adik harus ingat, 1 April 2022, adik-adik mulai menapak untuk diproses kenaikan pangkatnya. Kalau dia angkat kredit, dia bisa memulai mengumpulkan angkat kredit. Tapi kalau memang dia fungsional umum atau seperti ada analis, itu ya 4 tahun baru bisa diusulkan. Lanjut. Nah, ini kenaikan pangkat reguler, sudah tahu ya, yang tidak menduduki jabatan struktural. Lalu tugas belajar. Nah, adik-adik juga di sini dapat tugas belajar diusulkan kenaikan pangkatnya, ya. Tapi dia menjadi fungsional umum dulu atau staf lah ya. Jadi bisa diusulkan kenaikan pangkat. Karena apa? Karena dia sedang tugas belajar. Dipekerjakan atau diperhitungkan secara penuh di luar instansi juga ada. Seperti kita di pegawai kita di Menkomar, ya, sampai struktur eselon 3A, ya, tapi karena dengan transformasi mereka sudah menjadi fungsional madya, ahli madya. Nah, kita pun juga usulkan kenaikan pangkatnya karena sudah waktunya 4 tahun, makanya di situ kita usulkan. Lanjut. Nah, di sini kalau pengangkatan diberikan sepanjang tidak melebihi pangkat atasan langsungnya diberikan kepada PNS sampai dengan nih kalau adik-adik diangkat pakai golongan 2A, ya. Nah, kemarin beberapa tahun yang lalu, setahun atau 2 tahun lalu, di kita juga ada dari PKN STAN itu ya, namanya Mbak Gita, itu diangkat menjadi pengatur muda 2A karena dia pakai sekolah tingkat SLTA. Betul nggak ya Mbak Gita ya? Jadi nanti Mbak Gita kalau memang sekolah lagi, Mbak Gita bisa ya lebih menjadi 2C kalau D3 atau 3A kalau dia S1. Nah, ini jenjang pangkatnya di terakhir ya. Jadi ada di pangkat puncaknya namanya ya. Diberikan sampai dengan jadi pengatur muda 2A untuk sekolah dasar. Nah, kalau ada di sini 2C ya, D3 ya. Nah, bisa sampai adik-adik nanti diangkat sampai 2D dan kalau dia SLTA ya bisa sampai 3B. Tuh ya. 3C bagi diploma 3. Nah, ini adik-adik ini nanti bisa 3C nih. Diangkatnya 2C, pangkat puncaknya 3C. Ya. Jadi sudah jelas kalau yang S1 itu 3D. Ya. Nah, dan seterusnya sampai pembina di sini apabila diangkat ya pembina itu dokter bisa sampai 4A. Ya, doktor sampai 4B. Ya, lanjut. Berikutnya Mas Aldo. Nah, diberikan kepada PNS apabila sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir, ya. Setiap unsur SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Nah, di sini jelas SKP sekarang sudah berubah, ada yang PP 46 2011, sudah diganti lagi PP 30 2019. Nah, di dalam usulan untuk periode April 2022 ini teman-teman atau senior adik-adik ini sudah harus memakai 2 item SKP ya, 1 Januari sampai Juni 2021 dan Juli 2021 sampai Desember 2021. Jadi ada 2 macam atau 2 item, 2 jenis ya SKP. Itu juga sebenarnya masih dalam tahap mencari-cari nih apa di mana dan bagaimana caranya. Nah, ya, pelan-pelan kita masih terus berkoordinasi dengan BKN. Oke, bagi PNS yang kenaikan pangkatnya berakibat terjadi perpindahan golongan harus mengikuti lulus ujian dinas ya. Kecuali bagi yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Misalkan nih ujian penyusunan ijazah ya, lanjut. Nah, nih ujian dinas nih bagi golongan baru PNS yang berpangkat pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D dan penata tingkat 1 golongan ruang 3D itu wajib lulus ujian dinas ya. Jadi kalau adik-adik nanti dari 2C setelah itu 2D, adik-adik harus ikut ujian dinas. Atau adik-adik mau lompat dari 2C ke 3A itu juga bisa tapi dengan aturan tersendiri ya, karena dia pakai ijazah S1
gitu ya. Tingkat kenaikan pangkat ya, tingkat 1 untuk kenaikan pangkat 2D dan golongan 3A ya, golongan ruang 3A, tingkat 2 untuk kenaikan pangkat golongan ruang 3D yang menjadi golongan ruang 4A. Ya, PNS dikecualikan dari ujian dinas apabila akan diberikan kenaikan pangkat berprestasi kerja luar biasa baiknya, akan diberikan kenaikan pangkat penemuan baru ya, diberikan pangkat pengabdian karena meninggal dunia atau karena batas usia pensiun. Di sini kenaikan pangkat luar biasa itu sangat bukan enak ya, tapi menjadi suatu kelebihan bagi seorang ASN ya, dengan penemuan baru, dengan prestasi kerja luar biasa baiknya gitu ya, atau lagi dinyatakan cacat dinas ya, tidak dapat bekerja lagi ya. Jadi adik-adik nggak usah khawatir, yang penting berniat baik bekerja dengan rajin gitu ya. Nah, kalau ini saya merah ini, telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan, itu dulu ya. Masih ada sepada, adum, sepala, diklat, masih ada jabatan struktural. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi ya. Oke, nah setelah memperoleh ijazah S1, ijazah diploma 4, doktor ya, dokter S3, nah itu pun juga bisa sesuaikan. Oke, lanjut. Kira-kira masih panjang nggak Mas Aldo nih bahannya nih? Saya sebab harus singkat nih waktunya, kira-kira berapa menit Mas Aldo? Masih ada berapa menit nih? Masih ada 15 menit Pak. Waduh, 15 menit ini kalau lihatin dari slide mungkin masih habis ya saya jelaskan. Tapi gini adik-adik, adik-adik bisa nanti copy di Mas Aldo atau tanya ke saya langsung karena memang masih bisa ketemu di kantor ya atau di WA mengenai bahannya. Karena ini saya juga harus menjelaskan masalah mutasi pindah ya Pak Mas Aldo ya, dan pensiun ya. Bagaimana Mas Aldo kira-kira nih? Ini ya, saya mau bagi waktunya nih kira-kira. Jadi skip lagi Pak ini ya untuk yang materi pertama. Ya, silakan. Oke, nah jadi tapi yang untuk pensiun ini mutasi ini sudah jelas di perjanjian kontraknya adik-adik kan sudah harus 10 tahun dulu mengabdi ya. Nah, kalau untuk mutasi ya. Tapi kalau untuk misalkan posisi adik-adik ini memang ada sesuatu hal itu dimungkinkan untuk mutasi. Nah, itu juga tergantung dari pimpinan unit kerja dan aturannya jelas ya. Jadi tidak juga main dikasih ya, karena sebagai contoh organisasi itu bisa akan tidak efektif atau menjadi lemah atau menjadi kurang kuat karena SDM-nya yang mungkin banyak pensiun atau banyak pindah, nah sehingga tidak bisa memopong atau mendukung pekerjaan. Oke, nah jadi di sini kalau di biro ini saling mengisi gitu ya kalau mengenai mutasi dan pensiun. Nah untuk itu masih ada lagi mengenai mutasi kepegawaian. Contohnya misalkan cuti. Nah cuti sendiri juga ada di peraturan pemerintahnya ya cukup lama itu tahun 76 atau cuti itu masih ada. Jadi cuti adik-adik ini juga menjadi hak apabila memang tidak ada kepentingan lain ya. Misalkan untuk pertanggungjawaban keuangan itu bukannya hilang tapi ditangguhkan. Tapi cuti ini ada cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, ya cuti luar tanggung negara. Nah, di sini yang paling berhubungan dengan uang yaitu cuti di luar tanggungan negara. Adik-adik bisa untuk cuti di luar tanggung negara tapi tidak mendapatkan gaji dan masa kerja juga tidak dihitung. Nah, seandainya gimana nih adik-adik baru CPNS nih kok udah mau cuti luar tanggung negara. Nah, ini bukan tidak bisa ya, tapi harus dilihat dulu aturannya ya. Apakah memang tidak bisa ataukah bisa, lihat aturan atau bagaimana. Karena di sini harus yang jelas-jelas juga minimal ada masa kerjanya kalau cuti luar tanggungan negara itu. Ya, nah, oke.
Nah, mengenai masalah kewajibannya adik-adik ini dari sisi misalkan kenaikan pangkat, nah ya kenaikan pangkat ini sekarang juga harus menggunakan aplikasi SAPK BKN. Apa itu SAPK? Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, ya. Lalu ada juga yang namanya Doku Digital. Nah, jadi adik-adik nanti naik pangkat atau adik-adik di kepegawaian bisa belajar mengenai SAPK. Karena apa? Sekarang di BKN sudah membuka program kelembagaan untuk kementerian dan lembaga mengenai SAPK. SAPK itu bukan hanya untuk kenaikan pangkat sebenarnya ya adik-adik ya. Biar juga tahu SAPK itu untuk kegiatan fungsional, jabatan fungsional, kegiatan pegawai baru ya, kegiatan ketatausahaan, semuanya menggunakan aplikasi ya. Jadi SAPK itu terbuka untuk semua, bukan hanya untuk kenaikan pangkat. Memang yang lebih dulu menggunakan itu adalah mutasi. Karena apa? Karena harus melihat data dasarnya untuk proses usul. Makanya jadi sepertinya kok kayaknya hanya mutasi yang menggunakan, padahal tidak. Sekarang formasi aja pakai ada e-formasi, betul kan ya Mas Aldo ya? Nah, jadi di sini sangat kompleks mengenai kenaikan pangkat, mutasi, pensiun yang mana ada hubungannya dengan SAPK. Tidak bisa kita hanya sekedar punya masa kerja, hanya sekedar rajin ya, tapi tidak didasarkan atas tugas dan fungsi yang harus kita tahu apa gitu ya. Nah, di sini silahkan, saya lebih banyak inginnya menerima pertanyaan nih Mas Aldo nih sebagai hostnya nih. Gimana Baik nih? Pak, untuk paparan berarti sudah selesai Pak ya untuk Pak Wahyudi? Ya lihat waktunya berapa menit dulu nih, masih ada berapa menit nih? Masih ada 5 menit lagi Pak. Oke, kalau untuk paparan saya sebenarnya kalau dilihat dari slide cukup panjang ya, makanya saya skip ya, karena bisa langsung ditanyakan ke saya atau ke hostnya. Dan untuk pertanyaan bisa dimulai dari sekarang Mas Aldo, silakan. Oh, baik, berarti kami buka untuk sesi pertanyaan untuk materi jabatan fungsional tadi dari Pak Fatur. Kemudian kita buka juga dari sesi mutasi ya Pak ya, sosialisasi kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiun. Untuk itu kita akan membuka 2 pertanyaan saja Pak. Oke. Membuka 2 pertanyaan. Untuk itu teman-teman CPNS silakan, bagi yang ingin bertanya silakan menggunakan fitur raise hand. Mas Aldo nggak sekalian Mas Aldo? Ya Pak? Nggak sekalian aja. Ya. Ini dua pertanyaan saja dulu Pak. Ya. Ini yang kenaikan pangkat dulu atau japung dulu nih? Kalau ya, japung boleh diantaranya Pak. Boleh diantaranya ya, Pak. Tergantung dari isi pertanyaannya ya. Iya. Kolaborasi. Iya. Baik teman-teman CPNS PKN STAN, silakan apabila ada pertanyaan untuk raise hand, akan kami pilih untuk 2 pertanyaan. Silakan. Ambil aja. Halo. On-cam, Tur. On-cam, peserta on-cam, masa narasumber nggak on-cam? Tadi lemah sinyalnya. Nah, gitu. Nah, gitu dong, Mas Fatur nih kayak Mas Bro nih. Ya, mungkin terkendala di masing-masing lokasi ya untuk jaringan internet. Jadi kami maklumi apabila ada beberapa teman kami yang tidak mengaktifkan fitur kamera. Pak Wahyudi, ini menurut teman-teman masih menyimak dan mencatat materi sampai yang terakhir Pak. Jadi nanti untuk sesi tanya jawab kita alihkan ke sesi terakhir setelah paparan dari Pak Himawan Danang. Begitu Pak Wahyudi. Boleh, silakan saja. Iya. Karena ini kenaikan pangkat ini sangat menarik ya, di mana adik-adik sendiri sebagai ASN baru itu apa sih yang kira-kira membuat saya
terpanggil untuk lebih rajin, ya kan, lebih kontribusi, ya kan. Nah, jadi di sini kenaikan pangkat itu sangat menjanjikan gitu loh. Karena apa? Karena disitulah tambah kesejahteraan ya Mas Aldo ya. Ya. Oke, silakan Mas Aldo. Baik, Pak Wahyudi Iskandar, terima kasih atas paparannya. Namun mohon tidak beranjak dulu, Pak. Selanjutnya kami akan lanjutkan kepada materi yang terakhir yang akan dibawakan oleh Bapak Himawan Danang, SHMH. Beliau adalah analis kepegawaian muda selaku subkoordinator disiplin dan peraturan pada Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Materi yang akan dibawakan yaitu sosialisasi sosialisasi kode etik, kode perilaku dan disiplin ASN. Untuk itu kepada Pak Himawan Danang, waktu dan layar kami persilahkan. Makasih Mas Aldo. Izin Pak Wahyudi Iskandar, senior, izin. Duluan. Oke bro, silakan bro. Kasih pantun lagi bro. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Sudarmono masih bergabung ya sebagai koordinator kelompok perencanaan dan pengembangan, subkoordinator lain, narasumber yang masih bergabung Pak Fatur Rahman dan Pak Wahyudi Iskandar, dan rekan-rekan dari orientasi CPNS lulusan Poltek Keuangan Negara STAN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, formasi tahun 2021. Sebetulnya ini untuk paparan kali ini di jam-jam yang tidak favorit Pak Wahyudi ya. Iya betul. Udah pada ngantuk, udah pada kenyang. Tadi udah pada kenyang kan, habis makan siang kan. Itu tadi saya lihat masih ada yang nguap-nguap gitu kan. Ngerapin rambut. Bukan, ini masih suasananya WFH ini. Iya, supaya hiburan, supaya pada nggak ngantuk semua, supaya pada nggak suntuk. Ini terkait paparan dalam kebijakan penegakan disiplin dan kode etik pegawai ini, saya boleh izin share screen. Ya, silakan Pak. Hilang Mas Aldo, bentar Mas Aldo. Wajahnya kok jadi hijau ya, Nang? Hah? Wajahmu jadi hijau. Waduh, nanti jangan-jangan. Mbak Nera ini sehat-sehat kan ya? Alhamdulillah. Hasil PCR gimana? Negatif? PCR-nya masih positif. Ya, tapi ada Sony. Apa yang penting sabar aja deh ya. Son yang disiplin di Son. Bentar, nggak kuat laptop beta, oper ke Mas Aldo ya. Kok di punya aku malah hilang? Ya, dikirim aja Mas. Iya. Ya Mas Bro, jangan nangis ya. Kasihan saya di hari sore gini kalau nangis sambil matanya redup gitu ya. Oh, ya, itu siapa kalau dia? Ya, semangat aja Mas Bro ya. Oke. Pak Oco udah negatif ya, Pak Oco ya? Ya. Pak Oco negatif ya? Mas Aldo udah? Belum Pak, belum dapat. Bentar. Dedek, namanya Bapak Himawan Danang Murwinanto ini nanti dimerahin ya. Jangan dipromosiin. Dimerahin ya. Jangan sampai ketemu sama beliau nanti dalam segala hal. Nakut-nakutin. Ya, kelihatan dari warna wajahnya udah hijau gitu. Oh, hijau. Kalau saya warnanya merah ya. Udah hijau warna wajahnya. Ya huluk dong berarti ya. Jadi huluk ya? Mas Do, bisa dibuka Mas Do? Ya, ini baru saya terbuka. Ya. Ini gara-gara Noah tadi kali ya, jadi gara-gara yang terdalam tadi Mas Aldo. Jadi hilang. Yang vaksin sepi di kantor nih. Ya. Udah vaksin, Be?
Belum boleh booster karena belum 6 bulan. 6 bulan ya? Oh Iya, iya. belum boleh. Jadi bukan nggak mau ya, tapi memang belum boleh. Hanya 2 kali dokter Evi belum boleh. Nah, ini udah nongol nih. Ya. Full screen, Mas. Ya, sudah, Pak. Ya, tadi terkait dengan permintaan dari Mbak Fionera ini ya. Mbak Fionera ini yang terkait dengan skor perencanaan ini diminta jadi narasumber untuk ngaparin terkait kebijakan penegakan disiplin kode etik pegawai. Sebetulnya kalau membicarakan mengenai kebijakan penegakan disiplin kode etik pegawai ini kan ngeri-ngeri sedap kalau Pak Wahyudi bilang gitu. Ngeri-ngeri sedap masuk itu barang Pak Wahyudi ya. Iya, betul. Kalau ketemu Mas Bro Danang ini, kalau bisa dihindarin nih. Kalau kayak di kita tuh kayak malaikat hatid ya. Gitu. Ya, lanjut aja Mas, mengenai nilai-nilai dasar ASN KKP. Lanjut Mas. Ya, mengenai nilai-nilai dasar ASN KKP, yang seperti Mbak Sundari sampaikan tadi pagi, itu ada mengenai core value-nya ya, mengenai berakhlak. Sedangkan mengenai karakteristik KKP sendiri, itu adanya diatur dalam Permen KP nomor 43 tahun 2018, ya, mengenai disiplin, mengenai kode etik dan kode perilaku bagi ASN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu diawali dengan cerdas, akuntabel, integritas, loyalitas, kerjasama, disiplin, profesional, pelayanan prima. Jadi dalam PP 42 mengenai jiwa korps dan pembinaan pegawai negeri itu mengamanatkan untuk instansi, kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah menyusun kode etik dan kode perilaku bagi pegawai negeri sipil di instansi masing-masing sesuai dengan karakteristik dari kementerian atau instansi atau lembaga atau pemerintah daerah masing-masing. Sedangkan waktu itu kita menyusun kode etik dan kode perilaku ini berdasarkan dari karakteristik KKP itu apa sih, gitu kan ya. Karakteristik KKP waktu itu adalah SILE KKP, SILE ini KKP. SILE itu adalah singkatan dari Smart, Akuntabel, Integrity, dan Loyalty. Lanjut aja, Mas. Lanjut aja, Mas. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam Permen KP nomor 43 tahun 2018 tentang kode etik dan kode perilaku bagi ASN di lingkungan KKP yang mengatur dalam arti di situ ada butir-butir etika pegawainya. Lanjut. Itu mengatur bagaimana pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu mempunyai etika pergaulan dalam bermasyarakat, berorganisasi, bernegara, baik terhadap sesama PNS maupun terhadap diri sendiri. Jadi pegawai negeri sipil setelah diangkat atau disumpah menjadi CPNS maupun PNS, itu 1x24 jam hidupnya itu penuh dengan aturan. Bukan hanya dalam lingkungan kantor, bukan hanya dalam waktu bekerja, tetapi dalam etika bermasyarakat, bagaimana kita sosialisasi di masyarakat, bergaul di masyarakat, maupun berorganisasi, bagaimana kita secara etikanya bernegara terhadap sesama PNS maupun terhadap diri sendiri. Jadi tidak bisa seenak bagaimana kita berperilaku, seenaknya sendiri tanpa memperhatikan kaidah-kaidah atau etika-etika yang berlaku dalam norma masyarakat, norma berorganisasi, bernegara terhadap sesama PNS maupun terhadap diri sendiri. Jadi walaupun kita hidup bermasyarakat, di masyarakat tersebut ada tingkatan sekecil dalam tingkatan rumah tangga RT atau RW atau kelurahan, kecamatan, itu kita harus taati, kita harus pedomani, kita harus pahami, dan kita harus lakukan, ya kan? Misalnya dalam pertemuan di RT, misalnya adalah pertemuan sekali setiap bulan, itu ada pertemuan di situ, ikuti aja, ya. Ikuti bagaimana kita bergaul, bersosialisasi dengan tetangga, sosialisasi dengan teman kita, sosialisasi dengan antar sesama PNS maupun terhadap diri sendiri, kita harus kedepankan dengan memperhatikan butir-butir etika pegawai yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Lanjut.
Ini mengatur mengenai kewajiban pegawai. Ya, kewajiban pegawai di sini pertama kali yang harus kita baca adalah setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila sebagai dasar hukum, dasar lembaga, dasar aturan yang ada di pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah. Ya, jadi bagaimanapun juga kebijakan pemerintah, kebijakan presiden yang notabene mewakili sebagai pemerintah, kita harus dukung. Tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita misalnya itu enggak, itu kebijakan presiden adalah kebijakan dari perwakilan pemerintah dan kita sebagai abdi masyarakat, abdi pemerintah harus mengawal apa itu dari kebijakan pemerintah seperti yang tadi seperti Mbak Sundari sampaikan, Mas Fatur sampaikan juga mengenai misalnya sekarang tidak ada terkait jabatan struktural, walaupun ada beberapa jabatan struktural yang masih ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama di kantor pusat ini masih ada di Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa. Itu masih ada beberapa kepala bagian dan beberapa kepala subbagian. Selebihnya adalah sebagai pejabat fungsional. Dalam hal ini adalah penyetaraan, hasil penyetaraan. Yang tadinya saya sebagai kepala subbagian disiplin dan peraturan, sekarang disetarakan menjadi pejabat fungsional, menjadi analis kepegawaian ahli muda yang diberi tugas tambahan sebagai subkoordinator disiplin dan peraturan. Terus yang kedua ini saya pedomani juga terkait dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3, ya tadi yang saya sampaikan sebelumnya, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. 4, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang 6, yang harus rekan-rekan CPNS STAN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus pedomani adalah menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, ya, kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Apalagi kita membawa nama alma mater, dalam hal ini teman-teman adalah rekan-rekan adalah alumni dari PKN STAN. Dulu saya juga sempat mau lamar ke sana, tapi karena Bu Sri Mulyani nggak menolak saya waktu itu ya, Mbak Nera ya. Jadi nggak masuk. Waktu itu bukan Bu Sri Mulyani Menteri Keuangannya. 7, terkait dengan menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya seperti saya ini. Seperti saya ini sekarang diberi amanah, diberi jabatan sebagai subkoordinator disiplin dan kelompok disiplin dan peraturan. Itu banyak beberapa rahasia jabatan yang harus saya pegang terkait dengan rahasia pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, terkait data-data hukuman disiplin, terkait dengan laporan pengaduan, itu harus saya pegang dan harus saya rahasiakan dan akan saya sampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangan pejabat tersebut. Ini yang 8 juga harus penting dipedomani juga adalah bahwa pegawai negeri tersebut harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Sabang sampai Merauke itu di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ada semua unit pelaksana teknis namanya UPT di lingkungan Kementerian Kelautan itu tersebar di hampir setiap provinsi, kota, dan kabupaten itu ada semua. Lanjut, Mas. Ini kewajiban pegawai juga. Salah satunya adalah melaporkan adanya penyimpangan. Jadi kalau rekan-rekan misalnya ada mengetahui, melihat ya adanya penyimpangan baik yang dilakukan oleh rekan kalian, atasan kalian, atau siapapun, sampaikan atau laporkan kepada pejabat yang harusnya kalian pedomani. Misalnya saya nanti, ya, di akhir slide ini ada nomor telepon saya, silakan dicatat, ya. Apabila rekan-rekan misalnya mengetahui perbuatan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh rekan-rekan, temannya rekan-rekan atau pimpinan rekan-rekan, silakan adukan ke kami, laporkan ke kami. Nanti akan kami tindak lanjuti. Terus,
menyerahkan LHKPN atau LHKASN itu wajib. Jadi pejabat negara dan aparatur sipil negara itu wajib melaporkan dan menyerahkan LHKPN dan LHKASN masing-masing. Terus melaporkan gratifikasi, menaati tertib disiplin kerja terutama, ya. Ini banyak pelanggaran yang ada di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini. Ini paling banyak pelanggaran yang dilakukan adalah terkait dengan tertib disiplin kerja, baik hari dan jam kerja maupun jam kerja itu banyak dilanggar. Ya, apalagi sekarang kan dalam masa pandemi ini di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu masih menerapkan sistem flexible working space atau kita bisa bekerja melalui mekanisme work from office (WFO) dan work from home atau WFH. Sekarang ini di kantor pusat dari mulai hari Rabu kemarin sampai dengan hari Jumat besok sedang dilakukan penutupan sementara atau lockdown. Itu karena semakin meningkatnya virus COVID-19 ya, virus COVID-19 dalam lingkungan kantor pusat itu sedang dilakukan penutupan sementara dan terhitung mulai tanggal 7 Februari itu masuk secara WFO itu dengan besaran persentase maksimal 25%. Itu sampai dengan nanti adanya kebijakan baru atau kebijakan yang diumumkan oleh pemerintah. Terus memegang sumpah dan janji, menjamin independensi, menjamin integritas dan bekerja secara profesional. Menjamin independensi di sini saya garis bawahi bahwa PNS di sini adalah sifatnya adalah netral. Ya. PNS apakah boleh mengikuti pemilu? Apakah boleh memilih salah satu calon? Jawabannya adalah boleh. Ya. Tapi kalau mendukung dalam arti melakukan kampanye, dalam arti mendukung salah satu paslon pasangan calon itu tidak boleh. Tapi kalau memilih itu boleh. Ya, beda halnya dengan TNI Polri. TNI Polri wajib netral, tidak boleh memilih dan tidak boleh mendukung. Ya, lanjut. Mas. Nah, larangan pegawai di sini yang paling utama adalah terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Ini jenis pelanggaran disiplin yang paling banyak juga dilanggar oleh PNS KKP adalah terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Baik terkait dengan anggaran, baik terkait dengan jabatan dia, itu banyak juga. Terus dilarang untuk bertemu dengan stakeholder terkait dengan tugas dan jabatannya di luar jam kerja. Kalau mau bertemu stakeholder silahkan, itu ada ruangannya di PTSP namanya, perizinan terpadu satu pintu itu ada di situ. Tapi kalau bertemu dengan stakeholder di luar jam kerja itu jelas dilarang. Melakukan gratifikasi tadi jelas dilarang, terus melakukan perbuatan asusila dan berjudi. Lanjut. Nah ini tadi yang menyalahgunakan wewenang udah, terus menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan. Ya, ini banyak juga. Misalnya ada yang mengaku-ngaku sebagai calo CPNS atau perantara CPNS yang bisa memasukkan calon pegawai negeri sipil di salah satu lembaga atau kementerian atau pemerintah daerah. Yang lagi ramai kemarin terkait dengan ini adalah misalnya anak salah satu artis ya. Anak salah satu artis ibu kota yang menjadi calo, diduga menjadi calo, itu ya akhirnya ramai juga, akhirnya dilaporkan dan sekarang dalam penanganan APH, aparat penegak hukum. Terus menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain, bekerja pada lembaga atau organisasi internasional, ya misalnya NGO tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, sampai dengan ya nomor 7 itu kita bold karena itu juga sering dilakukan, sering dilanggar dan sering kami tangani juga terkait dengan melakukan pungutan di luar ketentuan atau alias pungli, pungutan liar. Ini kemarin kami juga baru menangani juga di salah satu UPT yang ada di KKP, itu melakukan pungutan di luar ketentuan ya dengan janji-janji seolah-olah nanti akan dilancarkan perizinannya. Itu banyak ya melakukan pungutan di luar ketentuan. Jadi rekan-rekan ya jangan harap misalnya misalnya nggak ada yang tahu itu kan ya. Pasti nanti suatu waktu akan tahu kita ya kan. Walaupun kita nggak melihat, Tuhan itu pasti melihat.
Jadi jangan sekali-kali misalnya melakukan pungutan atau larangan-larangan yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Ini banyak sekali melakukan pungutan di luar ketentuan, ya kan? Dengan janji-janji melancarkan perizinan, ya, terkait dengan perizinan benih lobster waktu itu banyak juga, terkait anggaran itu banyak juga. Lanjut aja, Mas. Ini nomor 8 juga, ya. Kita bold, melakukan kegiatan yang merugikan negara. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Nomor 11, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan. Ya, kalau misalnya ada rekan-rekan yang menerima hadiah atau pemberian dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan, silahkan laporkan kepada UPG yang ada masing-masing di unit kerja. Itu OPG itu adalah unit pelayanan gratifikasi. Laporkan di situ, ya kan, gratifikasinya apa, nanti akan dicatat oleh petugas yang ada di situ. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, itu jelas tidak boleh, ya. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Mempersulit, ya kan, mempersulit perizinan, itu jelas kita akan hukum. Lanjut. Nah, ini tadi saya sampaikan tadi. Kalau kita memilih salah satu pasangan calon, misalnya calon presiden, calon kepala daerah, calon anggota DPRD, DPR, dan sebagainya, atau anggota legislatif itu, kita kalau memilih itu boleh. Tapi kalau memberikan dukungan, mengikuti kampanye, ya, menjadi peserta, ya, itu jelas tidak boleh. Bahkan kita berfoto dengan salah satu pasangan calon, ya, baik capres, cawagup, calon wali kota, atau calon anggota legislatif, kita berfoto dan kita pasang di media sosial pada saat kampanye, ya, pada saat kampanye, itu jelas nanti akan dijatuhi hukuman disiplin. Karena kita dianggapnya seolah-olah memberikan dukungan. Jadi tidak boleh. Pada saat kampanye, tidak boleh, ya, memberikan dukungan dalam bentuk apapun. Misalnya, ya, memberikan tanda suka atau like di media sosial itu tidak boleh. Pasang foto, posting foto di media sosial dengan salah satu calon tidak boleh, ya. Pada saat kampanye, tapi kalau misalnya dalam keadaan tidak saat kampanye, ya silahkan. Misalnya ada salah satu kolega atau salah satu saudaranya, salah satu temannya yang menjadi anggota legislatif atau calon kepala daerah, ya silahkan. Kecuali tidak pada waktu masa kampanye. Ya, lanjut. Nah, apa jenis sanksinya, ya kan? Kalau dalam sanksi kode etik, itu jelas akan dikenakan sanksi moral yang akan dipanggil, diperiksa, ya, akan dipanggil, diperiksa oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku. Dalam hal ini di KKP namanya Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diketuai oleh Bapak Sekjen, dan Wakil Ketua adalah Bapak Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Nanti akan kita periksa, ya, akan kita panggil, akan kita periksa dan ditahui sanksi moral. Apabila dikenakan sanksi moral, sanksinya adalah pernyataan tertutup, pernyataan terbuka. Dan apabila melanggar hukuman disiplin, maka sanksinya adalah sanksi disiplin sesuai PP Disiplin Pegawai Negeri Sipil nomor 94 tahun 2021. Sanksi moral berupa pernyataan tertutup itu adalah misalnya ditegur dalam ruangan tertutup yang hanya diketahui oleh pejabat tersebut dan yang terperiksa. Pernyataan terbuka itu bisa diumumkan pada waktu upacara, ya, pada waktu suatu forum, ya, diumumkan di situ bahwa yang bersangkutan, misalnya si A, si B, si C, melakukan pelanggaran kode etik, maka akan dikenakan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka. Lanjut, Mas. Halo. Lanjut. Sepertinya agak nge-freeze nih.
berhenti ya tadi ya? Enggak sih? Iya. Iya. Lanjut tadi ya ini. Siapa yang berwenang menjatuhkan sanksi moral? Ya, sanksi moral itu adalah menteri bagi ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi media atau setara pejabat eselon 1. Eselon 1 di sini misalnya yang ada di KKP adalah sekjen, dirjen, kepala badan, ya, staf ahli, itu eselon 1. Dan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon 2 dalam hal ini misalnya kepala biro, kepala pusat, direktur, itu yang bisa menjatuhkan hukuman adalah setingkat eselon 1 sampai dengan eselon 4 terakhir bagi ASN yang menduduki jabatan pelaksana atau setara pejabat eselon 5, fungsional umum, CPNS, dan P3K atau setara CF pertama ke bawah. Lanjut aja, Mas. Nah, ini saya sampaikan tadi adalah peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Kenapa di situ saya kasih gambar ya? Gambar terkait dengan PNS dipecat, ya. Kalau di luar banyak yang bilang mecat PNS itu susah. Kalau mecat PNS itu paling gampang sebenarnya. Jadi kalau ada yang bilang jadi PNS itu enak karena misalnya kalau melakukan pelanggaran itu dipecatnya susah, ya itu salah. Karena paling gampang itu adalah mecat PNS. Apabila yang bersangkutan misalnya melakukan jenis pelanggaran disiplin berat, ya kan, jenis pelanggaran disiplin berat misalnya terkait dengan penyalahgunaan wewenang, itu menteri yang sekarang ini concern terkait dengan penyalahgunaan wewenang, pasti akan dilakukan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat. Lanjut, Mas. Nah, ini pelanggaran disiplin pegawai. Apa itu pelanggaran disiplin? Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, perbuatan pegawai yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan. Larangan yang saya sampaikan sebelumnya tadi, ketentuan disiplin pegawai baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Ya, saya sampaikan tadi bahwa pelanggaran disiplin itu bisa terjadi di luar jam kerja. Ya, bagaimana cara kita membawa diri kita, bagaimana cara kita bergaul, ya, bagaimana cara kita bersosialisasi, bagaimana cara kita misalnya berkelompok, bernegara, berorganisasi tadi. Misalnya apabila kita di situ melakukan pelanggaran disiplin, ya akan dijatuhi hukuman disiplin. Ya, lanjut. Sanksi disiplinnya bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, sanksi disiplinnya ada 3, ya. Sanksi disiplin ringan, sedang, sampai dengan tingkat hukuman disiplin berat. Ya, hukuman disiplin ringan itu dari teguran lisan, lanjut Mas, teguran lisan sampai dengan pernyataan tidak puas secara tertulis. Ya, hukuman disiplin sedang sekarang yang tadinya PP 53 itu adalah penurunan pangkat, penurunan kenaikan gaji perkala, penundaan kenaikan pangkat, sekarang dirubah menjadi pemotongan tunjangan kinerja dari 25% selama 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Dan saya note juga, saya garis bawahi bahwa hukuman disiplin sedang ini masih mengacu kepada PP 53 tahun 2010. Karena apa? Karena Perpres gaji itu belum ditetapkan. Ya. Jadi pemotongan tukin sebesar 25% selama 6 bulan sampai dengan 12 bulan jenis hukuman disiplin sedang ini yang sesuai dengan PP 94 tahun 2021 ini belum dapat diberlakukan sampai dengan nanti Perpres gaji ditetapkan. Terus hukuman disiplin berat, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan sampai dengan pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Pemberhentian tidak dengan hormat, kenapa tidak dicantumkan dalam hal ini? Karena pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS itu apabila rekan-rekan atau CPNS atau PNS melakukan terkait tindakan yang berhubungan dengan jabatan atau kriminal, ya, terkait dengan perbuatan kriminal itu dijatuhi hukuman disiplin tidak dengan hormat sebagai PNS. Lanjut Mas, kurang 5 menit lagi ya. Nah, ini catatan untuk pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan menaati jam kerja. Ini banyak yang dilanggar. Makanya teman-teman tolong dipahami di sini ya, tolong diperhatikan bahwa teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam 1 tahun itu dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan.
Kalau PP 53 sebelumnya itu adalah 5 hari kerja baru bisa dijatuhi hukuman disiplin ringan. Kalau sekarang PP 94, 3 hari kerja saja secara kumulatif, baik dia keterlambatan maupun pulang sebelum waktunya, dalam kurun waktu 1 tahun dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan. Bahkan, ya kan, bahkan lanjut aja Mas ini. Nah, bahkan sampai dengan, lanjut, yang hukuman disiplin berat. Nah, bahkan sampai dengan, ya, yang tadinya selama 56 ya, secara 46 hari kerja ya, 46 hari kerja baru bisa diberhentikan. Sekarang 28 hari kerja dalam 1 tahun secara kumulatif itu bisa diberhentikan. Ya. Bahkan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja, secara terus-menerus selama 10 hari kerja bisa diberhentikan. Ya. Sekarang PP 94 ini, PP 94 tahun 2021 ini lebih ke arah pembinaan tapi lebih ke arah yang ketat. Lanjut, Mas. Ini tata cara pemeriksaan dari pemanggilan sampai dengan penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Pemanggilan, PNS yang diduga melanggar hukuman disiplin dipanggil ya, dipanggil secara tertulis, secara patut oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa ya. Kalau yang bersangkutan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin hadir, maka segera dilakukan pemeriksaan. Kalau tidak hadir, maka dalam kurun waktu 7 hari kerja berikutnya akan dilakukan pemanggilan kedua ya. Apabila hadir, maka langsung dilakukan pemeriksaan, baik secara tatap muka maupun virtual berdasarkan SE, ya, SE BKN nomor 12/SE/Romawi 4/tahun 2020. Apabila tidak hadir, langsung dapat dijatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada. Apabila dilakukan pemanggilan secara patut 2 kali berturut-turut tidak hadir, langsung dapat dijatuhkan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang. Lanjut. Nah, tujuan pemeriksaan itu apa sih? Tujuan pemeriksaan adalah karena tadi adalah pelaku masih dalam kategori diduga. Dalam hukum masih ada dikenal asas presumption of innocence ya. Asas presumption of innocence tersebut adalah asas praduga tak bersalah. Jadi harus dilakukan pemeriksaan apakah yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Faktor yang mendorong atau menyebabkan. Terus mengetahui dampak atau akibat dari yang diakibatkan terkait pelanggaran disiplin tersebut ya. Siapa yang wajib memeriksa? Wajib memeriksa adalah tadi atasan langsung dan tim memeriksa. Tim memeriksa ini dapat dibentuk untuk hukuman disiplin tingkat sedang dapat dilakukan oleh tim memeriksa sampai dengan hukuman disiplin berat. Pemeriksaan wajib dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sampai dengan nanti sebagai rekomendasi pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Lanjut. Lanjut aja, Mas. Nah, ini pemeriksaannya. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, yaitu tadi wajib dilakukan BAP, ya. Di situ harus diperhatikan juga hal-hal yang meringankan, hal-hal yang memberatkan yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan bersikap tidak kooperatif kepada tim memeriksa, atau alias menutup-nutupi pelanggaran yang dilakukannya, maka akan direkomendasikan di situ. Karena yang bersangkutan tidak kooperatif, akan merasakan hal-hal yang memberatkan yang bersangkutan, bisa dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat yang harusnya dijatuhkan. Misalnya yang bersangkutan dijatuhkan hukuman disiplin ringan di situ, tapi karena yang bersangkutan bersifat tidak kooperatif, ya kan, tidak hadir pemanggilan, menutup-nutupi, bohong, ya. Yang namanya tim pemeriksa pasti akan tahu yang bersangkutan itu yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tadi dari gestur tubuh maupun dari segi penjawabannya itu pasti akan tahu dia bohong apa enggaknya. Ya, lanjut. Lanjut aja, Mas. Nah, ini penjatuhan hukuman disiplinnya. Setiap PNS, ya, setiap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin wajib dijatuhi hukuman disiplin dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, ya.
PNS berdasarkan hasil pemeriksaan melakukan beberapa pelanggaran, kepadanya hanya dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang berat. Ya, PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 kali atau lebih untuk jenis pelanggaran disiplin yang sama. Ya, apabila PNS tersebut melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, pelanggaran kembali yang sifatnya sama, maka dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan sebelumnya. Lanjut. Penyampaian, bagaimana cara penyampaian hukuman disiplin tersebut? Apabila sudah ditetapkan surat keputusannya oleh pejabat yang berwenang, ya, maka diserahkan kepada yang bersangkutan dalam paling lambat jangka waktunya, kurun waktunya 14 hari kerja, ya. Tidak boleh lebih dari 14 hari kerja, karena kalau lebih dari 14 hari kerja itu akan kadaluarsa dan nanti akan, apabila dilakukan banding, maka akan kalah. Apabila yang bersangkutan tidak hadir, maka keputusan dikirim kepada yang bersangkutan. Lanjut, Mas. Nah, ini keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari ke-15 sejak diterima, ya. Apabila mengajukan upaya administratif, berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya, atau melakukan banding bisa ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang sekarang namanya lah BPASN, kalau dulu adalah BAPEK, Badan Pertimbangan Kepegawaian. Lanjut. Lanjut aja, Mas. Nah, ini yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa di KKP ini ada namanya Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ya, bersidang apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dan atau disiplin yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh tim memeriksa atau pejabat yang berwenang. Jadi banyak macam peraturan, banyak macam pengaduan itu ke kami masuk, ya. Kami telaah dulu, bahkan di kami ini ada namanya detektif partikelir ya, Mas Sony, ya. Itu Mas Sony di sini ada, atau Mas Kavin, itu 2 detektif handal dari kami, detektif partikelir namanya katanya. Itu akan terjun melakukan pencarian data, namanya pencarian data informasi baik kepada aparat penegak hukum lainnya, ya, minta data di situ. Baru setelah nanti datanya valid, datanya memang benar, kita akan telaah dan kita akan rekomendasikan kepada pimpinan kita untuk melakukan rapat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, ya. Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang dan tanpa dihadiri oleh ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tersebut tadi. Jadi sebelum ada penjatuhan hukuman disiplin tersebut, PNS yang diperiksa masih dalam hal adalah melakukan dugaan pelanggaran disiplin. Setelah ada SK, baru yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan hukuman disiplin. Apabila yang bersangkutan yang dijatuhi hukuman disiplin tadi tidak terima, misalnya akan melakukan upaya administratif secara keberatan kepada pimpinan unit kerja atau melakukan banding kepada BPASN tadi, silakan. Itu dipersilakan sesuai aturan yang berlaku. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku memberikan rekomendasi, ya, kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi moral dan atau hukuman disiplin kepada ASN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terbukti melanggar kode etik, ya. Saya pesan di sini kan rekan-rekan ini masih muda semua, apalagi membawa nama alma mater Politeknik Keuangan STAN, ya. Itu kan sangat berat di situ. Jadi tetap jaga kode etik kalian, jaga kode perilaku kalian, jaga kedisiplinan kalian, ya. Jangan pernah sekalipun melakukan hal-hal yang melanggar peraturan, baik peraturan kode etik, baik peraturan disiplin maupun peraturan norma-norma yang berlaku di masyarakat, bernegara, ya. Tetap jaga, karena yang di luar itu masih banyak yang beribu-ribu orang yang ingin menjadi ASN. Sedangkan kita yang sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara di Kementerian Kelautan dan Perikanan, tolong jaga, ya, nama instansi, nama keluarga, nama baik kalian, ya,
untuk supaya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam hal apapun itu. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di situ ada nomor handphone atau WA saya, silahkan dicatat. Apabila kalian ingin diskusi atau misalnya melaporkan segala sesuatu pelanggaran disiplin, tolong bisa laporkan kepada saya. Silakan. Terima kasih Mas Aldo. Saya kembalikan layarnya. Baik, terima kasih Pak Himawan Danang. Cukup lengkap dan jelas penjelasan tentang disiplin pegawainya. Selanjutnya kita beranjak ke sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini kita mengambil 3 pertanyaan. Nah, silakan teman-teman dari CPNS PKN STAN, silakan menggunakan fitur raise hand. Ya, untuk bertanya nanti akan dijawab oleh para narasumber yang hadir pada sesi kedua siang hari ini. Silakan teman-teman PKN STAN, kami buka 3 pertanyaan. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti kami yang akan tunjuk untuk menjawab mungkin ya Pak ya. Ya, silakan. Ada Mas Ali Akbar, Muhammad Ali Akbar dari Biro Keuangan. Silakan Mas Ali. Selamat sore, terima kasih atas kesempatannya. Saya sampaikan terima kasih juga kepada Bapak narasumber atas materi yang disampaikan. Pertanyaan ini saya tujukan untuk Bapak Fatur Rahman dan juga Pak Wahyudi. Atas pemaparan materi tadi, saya memahami bahwa kami ber-28 ini memang memiliki pangkat golongan yang sama ya, berarti di 2C. Cuma melihat formasi yang ada, berarti kan ada yang sudah di jabatan fungsional dan ada yang di kalau seperti saya di pengelola keuangan gitu ya. Berarti ada perbedaan di grade dan juga di titik mulai yang berbeda. Terus pertanyaannya, apakah untuk kami, untuk yang seperti saya ini, proyeksi ke depannya apakah juga akan mengisi jabatan fungsional yang sama seperti Pranata Keuangan APBN itu, atau ada opsi-opsi lain untuk ke depan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ali Akbar. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Fatur atau Pak Wahyudi Iskandar ya? Iya, boleh dari sisi jabatan mungkin bisa Mas Fatur ya, tapi kalau dari sisi jabatan juga itu bisa hubungannya dengan kenaikan pangkat gitu, Mas Ali Akbar gitu ya. Jadi kalau memang Mas Ali Akbar ini sekarang pengelola keuangan, itu kan di garis tatanannya kan setara dengan fungsional umum, ya. Jadi kenaikan pangkatnya tetap 4 tahun, ya. Jadi kalau mengenai nanti jabatan fungsionalnya, mungkin Mas Fatur bisa saja menjelaskan apakah beralih dari fungsional jabatan pengelola keuangan menjadi fungsional bendahara misalkan, ataupun fungsional apa gitu. Nah, itu tergantung dari formasi tentunya. Mungkin ada tambahan dari Mas Fatur, gimana, silakan. Baik Pak Wahyudi, terima kasih atas waktunya. Jadi begini, seorang CFU bisa menjadi pejabat fungsional dengan catatan yang pertama, tersedianya peta jabatan dalam unit kerja tersebut. Jadi semua di situ ada tersedianya peta jabatan, CFU bisa beralih ke fungsional dengan catatan yang pertama, mengikuti dan lulus uji kompetensi. Nah, untuk mengikuti uji kompetensi ini ada syaratnya juga, yaitu yang pertama, telah dan masih melaksanakan tugas selama minimal 2 tahun. Kemudian disetujui oleh atasan langsungnya. Kemudian yang ketiga, tersedianya formasi dalam jabatan fungsional tersebut. Melihat dari fungsinya Biro Keuangan, itu dimungkinkan sekali untuk pengisian dalam jabatan fungsional tersebut. Itu Mas Ali Akbar. Nah, jadi ini saya lanjutkan ya Mas Ali Akbar ya. Tadi kan Pak Fatur sudah menjelaskan bisa ya. Harusnya secara JFU ini kan 4 tahun kenaikan pangkatnya Mas Ali Akbar. Apabila dalam perjalanannya
ternyata di tahun setelah PNS Mas Ali Akbar setahun kemudiannya tetap mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan fungsional lalu diangkat, ya, nah, itu berarti sudah 2 tahun dalam bertugas di jabatan fungsional misalkan. Nah, untuk kenaikan pangkatnya itu tidak harus 4 tahun, ya. Selama dia memenuhi angka kredit, mungkin Mas Ali Akbar bisa mengejar, itu bisa kenaikan pangkatnya kurang dari 4 tahun. Itu Mas Ali Akbar ya. Tergantung dari waktu pada saat pengajuan dupaknya atau uji kompetensinya itu memenuhi standar waktu. Itu mungkin gitu Mas Ali Akbar ya. Silakan. Ya, bagian Mas Ali Akbar sudah. Aldo bisa saya tambahin dikit Aldo? Oh ya, silakan Bu Fionera. Terima kasih Aldo. Mas, siapa manggilnya Ali apa Akbar? Ali boleh Bu. Mas Ali. Jadi memang adik-adik CPNS PKN STAN masuk ke KKP dengan 2 jabatan ya. Yang satu namanya jabatan pelaksana, yang satu namanya jabatan fungsional. Jadi saya runut dulu nih, mungkin bisa dicatat ya. Jadi adik-adik di ASN, khususnya di PNS itu ada kelompok jabatan. Nanti kita buka juga di PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Jadi ada kelompok jabatan yang namanya JPT, Jabatan Pimpinan Tinggi. Itu terbagi menjadi 2, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya itu yang setara dengan eselon 1. Ada Direktur Jenderal, misalkan PRL, Dirjen PRL, Dirjen Perikanan Budidaya, Dirjen Perikanan Tangkap, atau Kepala Badan. Nah itu JPT Pratama atau setara dengan eselon 1. Terus JPT Madya, JPT Pratama itu setara dengan eselon 2, Kepala Biro, Kepala Pusat, Direktur. Nah itu yang setara dengan eselon 2. Selanjutnya ada kelompok, nama jabatannya adalah kelompok jabatan administrasi. Nah, kalau kelompok jabatan administrasi ini terdiri dari administrator atau yang setara dengan eselon 3. Setara dengan eselon 3 itu misalkan kepala balai, terus kepala bagian, kalau yang ada di biro umum, kepala bagian. Itu yang setara dengan eselon 3 atau administrator. Terus selanjutnya ada pengawas. Pengawas ini jabatan yang setara dengan eselon 4. Kepala Loka. Itu jabatan yang setara dengan eselon 4. Atau kalau yang di biro umum yang masih ada yang eselon 4-nya Kasubag. Kepala Subbagian. Nah, terus ada yang namanya pelaksana. Dari kelompok jabatan administrasi ini, administrator, pengawas, dan pelaksana. Nah, jabatan pelaksana itu, contohnya misalkan kalau yang di adik-adik ini, nama jabatannya pengelola keuangan, verifikator keuangan, terus pengelola barang milik negara. Nah, itu namanya jabatan pelaksana. Terus ada kelompok jabatan selanjutnya di PNS itu kelompok jabatan fungsional. Nah, kelompok jabatan fungsional kalau seperti jabatan yang ada saat ini, yang formasi PKN STAN saat ini, ada namanya. Nah, ada jenjangnya tuh, seperti yang dijelaskan sama Mas Fatur tadi ya, ada jenjangnya, terampil, terus mahir, terus yang tingkat keterampilan gitu. Nah, di sini ada 2 kan ya, Pranata Keuangan APBN terampil sama Penata Laksana Barang terampil. Nah, itu yang jabatan fungsional. Dan kalau jabatan fungsional berdasarkan surat edaran dari Menpan sebenarnya nanti ketika kalian lulus dari CPNS, maksudnya diangkat menjadi PNS, itu akan menduduki langsung ke jabatan fungsional kalian.
Kalau dari Menpan sebenarnya tanpa ada uji kompetensi, tetapi ini juga tergantung pada instansi pembina jabatan fungsional. Kalau untuk keuangan, instansi pembina jabatan fungsionalnya adalah dari Kementerian Keuangan. Nah, itu nanti tergantung dari Kementerian Keuangan apakah nanti akan ada uji kompetensi atau nanti otomatis ketika menjadi PNS akan menduduki jabatan fungsional. Dan untuk jabatan pelaksana seperti pengelola keuangan, verifikator keuangan, kedepannya pola karirnya kita ini nanti pola karirnya adalah ke jabatan fungsional. Dan kemungkinan besar kalian nanti akan berada di sana juga. Nah, mekanisme perpindahan jabatan itu sangat dimungkinkan. Mekanisme perpindahan jabatan nanti pindah jabatannya itu melalui mekanisme perpindahan jabatan dengan asumsi sudah berpengalaman di bidangnya, yang dari CPNS setahun, nanti yang di PNS-nya setahun, jadi minimal itu berpengalamannya nanti 2 tahun ya, gitu. Seperti itu Adik-adik. Nanti insya Allah nanti karirnya juga akan ke sana, ke jabatan fungsional. Seperti itu. Dan untuk kenaikan pangkat tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyudi. Kalau untuk jabatan fungsional itu kenaikan pangkatnya untuk saat ini, karena sistemnya adalah masih sistem pengumpulan angka kredit, jika sudah memenuhi syarat angka kreditnya itu bisa naik pangkat. Jadi tanpa menunggu kepangkatan reguler 4 tahun. Kalau sudah memenuhi angka kreditnya bisa naik pangkat kurang dari 4 tahun. Seperti itu. Nah, kalau yang jabatan pelaksana, kalau tidak beralih ke jabatan fungsional, kenaikan pangkatnya reguler. Kenaikan pangkatnya adalah 4 tahun. Nah, seperti itu ya. Udah jelas ya sampai di sini ya? Iya, jelas, Bu. Oke. Aldo cukup, Ya. Aldo. Baik, terima kasih Bu Fionera telah menambahkan atas pertanyaan jawaban dari pertanyaan Mas Ali Akbar ya. Selanjutnya kami buka pertanyaan selanjutnya yang kedua. Silakan raise hand teman-teman PKN STAN. Silakan. Apakah sudah jelas semua nih? Ya, sepertinya gini Bu ya, karena sudah mungkin sudah cukup jelas atau ngantuk ini teman-teman CPNS nih. Karena waktu sudah siang, langsung saja kita beranjak ke sesi terakhir yaitu sesi kuis. Nah, kuis ini di sesi kedua ada 3 kuis. Silakan teman-teman dapat mengikuti kuis yang telah kami sediakan. Nanti akan dipandu oleh Mas Kavin dan Mas Sony. Untuk siang ini karena sudah ngantuk-ngantuk, sudah hampir 7 jam melihat Zoom, nanti ada grand prize nih, ada hadiah utama. Nah, di sini kami sudah menyediakan hadiah untuk sesi kedua ini sebanyak 3 hadiah. Nah, ini ada yang nggak kelihatan ya, pakai green screen. Hadiah utamanya ini boleh dibilang apa ya? Seperti iPhone bukan? Doraemon lah ya. iPhone apa nih? Nah, Lenovo. Hengpong. Ya, oke. Langsung saja untuk memulai sesi kuis ini, kami serahkan ke Mas Sony dan Mas Kavin. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Aldo atas kesempatannya. Serta bebas ya. Buseng, itu ada yang pakai kacamata kayak ini. Mafia Hongkong. Ayo teman-teman. Oke, teman-teman pada semangat nggak nih? Udah sore nih. Lihat tadi ada hadiah utama yang di dalam. Bikin ketawa biar nggak pada ngantuk. Sony-nya mana ini menghilang? Siap. Cedeng. Ya, masih pada semangat nggak nih sore-sore di acara penutup? Ada hadiah yang lumayan menggoda. Ini saya juga mau ini sebenarnya.
Ya, ini untuk yang pertama earphone Logitech dulu Mas ya. Nah, ya boleh. Ini yang terakhir baru apa ini? Nah. Smartphone atau apa ini ya? Nah, pokoknya itu hadiah misteri. Misteri Ayo. ya. Pokoknya hari ini kita ada 6 hadiah, yang tadi 3 sudah kita kasihkan ke teman-teman ya, yang di sesi pertama tadi yang dipimpin sama Mas Kavin. Sekarang di sesi kedua untuk kuisnya akan saya dampingi. Udah pada siap belum teman-teman? Mungkin bisa di-unmute dulu, Mas Do. Unmute all, silakan Ya, unmute all. mikrofonnya. Nah, bisa di-unmute dulu semuanya supaya rame nih. Dibuka mikrofonnya. Ya. Nah, tadi tuh sebenarnya saya menanti nih, kok dari Pak Danang nggak ada pantun, padahal biasanya ada pantun nih Pak Danang ini. Karena Pak Wahyudi tadi udah mengawali dengan pantun, ya kan? Saya pikir Pak Danang udah nyiapkan pantun, kok nggak ada, yaudah akhirnya saya tutup aja dengan pantun singkat ya, nanti aja. Untuk teman-teman. Oh, mau sekarang? Sekarang apa buat pembuka? Buat pembuka aja ya. Ya, pakai pantun Mas Sony biar nggak ngantuk. Iya, Be. Buat pantun singkat aja, Be. Oke. Bubur sumsum, bubur ketan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Mana nih masih di mute semua ini? Sony kayaknya bagusan suruh pakai video filter deh Son, biar lucu Son. Enggak. Suruh pakai video filter deh Son. Jangan. Ayo, udah pada di unmute semua ini? Suaranya mana? Ayo, ini. Sudah, Pak. Oh, iya, siap. Masih banyak nih yang di unmute ini. Oke, aturan mainnya masih seperti tadi yang didampingi sama Mas Kavin. Jadi teman-teman bisa raise hand ya. Yang lebih dahulu raise hand nanti akan ada notifikasinya di kami. Untuk teman-teman yang betul nanti akan dapat hadiah menarik yang udah disediakan oleh panitia. Udah siap semuanya? Siap. Siap. Siap, Pak. Siap belum? Ya. Oke, karena kalau teman-teman itu juga baru bergabung di KKP, jadi kita sedikit mengulik sejarah sedikit ya di KKP ya, supaya teman-teman juga ada rasa cinta dengan instansi gitu. Oke, bisa kita mulai ya. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 nama lengkap tanpa gelar yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ayo, 3 aja. Ayo, googling. Ayo, oke. Ada nih pertama langsung Mas Ilham. Iya, untuk yang sekarang menjabat nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa, yang penting 3. Yang pertama itu Bu Susi Pujiastuti. Iya. Kemudian yang kedua Pak Edi Prabowo. Iya. Kemudian yang ketiga Pak Sakti Wahyu Trenggono. Bagaimana? Oke. Sebenarnya harusnya yang masih menjabat, harusnya yang menjabat jangan yang masih aktif. Oh. Gitu. Yang penting udah tahu Be sejarahnya tentang KKP. Iya, kalau lebih bagus tambahin yang sudah, yang bahasanya kan yang sudah. Ya jadi tapi tergantung dari panitia itu mah. Kita sendiri ya. Gimana panitia bungkus? Bungkus ya. Hadiahnya mau dikasih tahu Mas Aldo? Ya, hadiahnya ini ya. Nanti dikirim ke Biro Perencanaan. Tunjukin aja Mas Aldo biar dia penasaran enggak. Flash disk Jo. Flash disk headphone. Oh, bukan flash disk Mas, gede nih. Oke, siap. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya tadi udah dijelaskan secara detail ya sebenarnya sama Bu Fionera. Mudah-mudahan masih ada yang ingat. Padahal baru aja nih, ya. Sebutkan kelompok jabatan PNS terdiri dari apa saja?
Iya, rame nih. DCPD Ya. tuh. Muhammad Arif. Ya, silakan Mas Muhammad Arif. Siapa tadi Mas Aldo? Yang pertama? Muhammad Arif. Ya, silakan Mas Muhammad Arif. Jawabannya apa? Untuk jabatan itu ada JPT, jabatan pimpinan tinggi, yang bagian dari utama sama media. Lalu ada kelompok jabatan administrasi, ada administrator, pengawas, sama pelaksana. Lalu ada kelompok jabatan fungsional. Bagaimana Bu Fionera? Betul. Ya. Ya, selamat ya. Hadiahnya mau ditunjukkan lagi Mas Aldo? Ya, ini nggak mahal-mahal amat, tapi berguna sih untuk sehari-hari ya. Oke. Ya, ini yang terakhir Mas, yang grand prize nih ada. Yang grand prize ya. Nah, ini Lenovo nih. Oke. Ini pertanyaan terakhir yang lebih berbobot nih. Wah. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Himawan nih, kalau yang pada dengerin bener-bener ya, buat teman-teman. Karena hadiahnya juga wah, ya. Pertanyaan juga lebih berbobot lagi. Coba buat teman-teman sebutkan tingkat hukuman disiplin dan jenis-jenisnya sesuai dengan PP 94 tahun 2021. Ayo, ada yang berani nggak? Ayo raise hand untuk phone. Ada yang berani nggak? Gampang loh. Tadi udah dijelaskan dengan detail sama Pak Himawan. Tingkat hukuman disiplin dan jenis-jenisnya. Oh, Mas Ayo. Ali Akbar nih. Oh, Mas Ali. Ya, mau tebak-tebak ini Pak ya. Iya, monggo. Tingkat hubungan disiplin ada 3. Yang pertama ringan, ada teguran lisan. Sama terus yang kedua hukuman sedang tertulis sepertinya. Terus yang ketiga ada hukuman berat. Contohnya itu pemecatan gitu Pak. Gimana Pak Danang? Belum ya? Ya. Belum lengkap. Ini harusnya yang lain udah bisa searching ini Pak. Searching. Jadi ngulur waktu ya Mas Ali ya, demi teman-teman ya. Iya Pak. Dia bagi 2 nih nanti nih. Ayo, ada lagi yang bisa? Lumayan loh, dapat Lenovo nih. Ada lagi? Ya, itu ada Mbak Tiara Rizky. Ya. PDS. Ini dari tadi PDS terus, ini dari sesi 1 nih. Waduh, keren-keren nih. Ayo, Mbak Tiara Rizky, silakan. Iya, izin menjawab ya Pak. Iya, silakan Mbak. Hukuman dan jenis hukuman disiplin tuh ada 3. Yang pertama hukuman disiplin ringan. Jenisnya ada teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua ada hukuman disiplin sedang. Jenis hukumannya pemotongan tukin sebesar 25% selama 6 bulan. Mbak. Iya Pak. Matanya ngadep ke saya bisa nggak Mbak? Saya ketahuan dong Pak, nggak SS. Ketahuan baca ini. Ya kreatif Iya, Pak. itu kreatif. Nggak apa-apa, udah lanjut. Boleh lanjut ya Pak? Lanjut aja. Lanjut. Ya izin lanjut Pak. Tadi selanjutnya jenis hukuman disiplin sedang, tukin sebesar 25% selama 9 bulan, dan pemotongan tukin sebesar 25% selama 12 bulan. Yang ketiga ada hukuman disiplin berat, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Gimana Pak Danang? Hadiahnya begitu ya Mbak? Iya Pak. Boleh iya Pak. Monggo, gimana Pak Danang nih? Gimana Pak Nera? Mau dianggap?
Bungkus. Bungkus. Itu ada usahanya loh, searching itu usaha loh itu. Searching usaha. Oh ya, Mbak Tiara tadi hadiah Jadi bagi dua PNS ya. kan nggak apa-apa. Jadi PNS kan nggak apa-apa nyontek, Son. Nggak kena hukuman disiplin. Tadi bagi dua sama Mas Ali Akbar loh. Udah dikasih waktu buat searching. Mas Ali Akbar udah berkorban tadi ya. Mas Ali Akbar. Gimana Mas Ali Akbar mana nih? Mana Mas Ali Akbar? Gimana Pak? Bercanda saya Pak. Oh, Sudah punya nomornya Mbak Tiara belum? Waduh, ntar saya cari Pak. Duh. Gak satu kelas dulu Mas? Satu angkatan ya? Enggak Pak. Oh enggak. Ya. Dari mukanya kelihatannya cocok nih. Jadi biro jodoh mintanya. Mbak Tiara tuh kok kayak penyanyi dangdut Lesti ya? Bukan, maksudnya Mas Sony sama Mas Ali Akbar. Asam. Enggak, kalau Mbak Tiaranya ini seperti penyanyi dangdut Leslie tuh yang isinya Bilar. Enggak mirip, Pak. Hah? Enggak mirip ya? Enggak. Mirip juga nggak apa-apa, enggak dosa ini. Iya, Pak. Yang Banyuwangi jarang muncul nih. Baik, Oh iya Mas Aldo, tadi ada sedikit ini pesan juga. Nanti kalau teman-teman udah kita kan masih punya ini ya stok buku peraturan kemarin yang ada di arsip. Nanti bisa dibagi untuk teman-teman juga untuk pegangan. Oke. Nanti kami distribusikan Mas Sony. Siap-siap Mas. Ya. Biro SDM nggak ada ya Mas Aldo? Biro SDM tidak ada Pak. Nggak ada. Iya. Oke. Baik. Terima kasih kepada Aldo foto dulu, Dok. Iya, silakan Bu Fionera. Kita foto dulu, di foto. Foto ya. Oke, foto berarti. Senyum. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3, senyum. Ya, sebentar. Tunggu dong, ikut dong. Tunggu dong. Sebentar, Pak. Ikut dong. Ya, satu lagi. 1, 2, 3, senyum. Ada yang paket hemat nih, satu layar berdua. Belum dapat paket data ya. Banyuwangi satu layar berdua tuh. Iya, nggak apa-apa. Ya, mungkin ini ya, Dok ya. Mungkin teman-teman ini nanti akan bertemu dengan teman-teman CPNS yang dari formasi umum nanti akan ada orientasi besar gitu ya, orientasi lanjutan setelah ini nanti ketika teman-teman dari CPNS formasi umum masuk kerja. Ya. Baik, nanti untuk teman-teman CPNS tetap aktif di grup, nanti segala informasi terkait orientasi atau latsar akan segera kami informasikan lebih lanjut seperti itu ya Bu Fionera. Terima kasih Bapak Ibu narasumber serta undangan Pak Darmono, Bu Fionera, serta teman-teman CPNS dari lulusan PKN STAN yang telah mengikuti acara orientasi dari pagi sampai dengan siang hari ini. Semoga acara hari ini bernilai baik dan menjadi dampak positif bagi teman-teman dalam melaksanakan tugas sebagai CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk itu kami tutup. Saya Aldo Dwi Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak-Bapak.